Ini negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji Prabowo, Yonara, para ustadz pasti terkejut melihat ini. Tadi Kang Deddy sampai turun tangan ya membantu bencana alam. Coba kita simak dulu pidato Kang Deddy ngaji ini. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Sampai kapanpun gini dikasih jawaban begini nggak akan kelar. Karena kita makhluk bumi, kita ini setara, kita ini sama. Hukum tekanan udara itu sama. Seluruh IPA itu sama ajarannya. Tidak pernah ada pelajaran IPA di sekolah. Ini buat Katolik, ini buat Protestan, ini buat NU, ini buat Muhammadiyah. Tidak ada. Semuanya sama. Karena semuanya sama, maka deritanya pasti sama. Kalau orang ngebabat gunung habis-habisan, banjirnya kebagian semua. Itu banjir nggak pernah nanya, ini jamaah mana ya? Nggak bisa. Kalau ada virus, maka virus itu menyebar tanpa bicara dia yakin atau tidak, dia agamanya apa, semua orang kena. Karena itu apa sih yang saya usung ketika saya jadi gubernur hari ini adalah mengusung mari kita kembalikan cinta itu adalah kembali beragama berdasarkan keyakinannya, itu hak pribadi masing-masing. Tapi kalau berperilaku harus sama, bertindak harus sama karena ini urusan bumi, karena ini urusan dunia, karena urusan dunia. Maka bagi saya ketika tadi saya mengamati ya kan bagaimana memahami Nabi Isa alaihissalam dalam pemahaman saya, itu atas pengorbanannya, berani mengorbankan dirinya demi keberlangsungan umatnya, demi keselamatan pengisi buminya. Dia berani disakiti, dia berani menjadi orang yang ikhlas tersakiti, kemudian dia pergi dalam keadaan tersenyum, tidak dalam keadaan meringis. Paham itu saya. Itu kalau kata ini, kalau orang Sunda itu, ini saya ngomong orang Sunda nih, orang Sunda itu puncak spiritualitas tertinggi itu adalah dengan membuat sesajen gitu loh. Sesajennya bunga-bungaan, kemudian bubur merah, bubur putih, dan yang tertingginya itu bikin bakakak ayam. Bakakak itu semuanya terlentang, dia menyerah dengan seluruh pasal, seluruh jiwa raganya, tanpa ada sedikit pun dalam dirinya rasa takut, rasa nyeri, rasa apapun. Itulah pengorbanan yang tertinggi. Jadi pengorbanan manusia yang tertinggi adalah ketika dalam dirinya sudah pasrah. Nih kalau gitu kan, itu kan pasrah. Orang Islam juga pasrah gitu loh. Jadi orang yang pasrah itu sudah, kata orang Sunda begini, ini nanti bisa ditafsirkan. Perasaan nggak ada tafsirnya. Hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumadi, sarengkak saparipola, sadaying sadaya kersaning Allah. Jadi karena kersaning Allah ya sudah, kita totalitas aja. Manusia yang tertinggi derajatnya adalah ketika manusia sampai pada puncak kesulitan yang tidak bisa diselesaikan, maka jalan terakhir adalah dia berserah. Sudah. Dan orang suka salah tafsir, orang yang berserah itu kalah. Awas ya, ulah belegugs ya. Ketika melihat lawannya itu sudah nyangaken sadaya-daya, beheng tek-teken, tikorogoroken, suku benteng keloken, eles ya ku aing. Belegugs ya sia nu ele anjing. Yang kalah itu ketika orang sudah begini lantas masih begini merasa paling hebat, kamu yang kalah, dia yang menang. Maka berhati-hatilah ketika kita menyakiti orang yang orang itu tidak melawan. Hati-hati. Kenapa? Dialah pemenang dari sebuah pertarungan. Hari itu memang seperti dia tersakiti, hari itu dia kalah. Tapi ingat, seluruh semesta menyaksikannya dengan penuh cinta dan rasa. Kau akan dihancurkan pada suatu saat akta kepongahan. Wow.
Makanya kalau di wayang itu selalu siapa sih orang yang kalau disakitin itu tidak pernah melawan Semar. Mangajangakeun gamparan juragan abdi nun sadaya-daya. Nggak ada tuh. Di kita terbalik, yang menang itu si anjing, awas siapa sih anu eleh. Nah itu makanya tiluhinya mengajarkan itu, mengajarkan penyerahan, mengajarkan kepasrahan. Sama Islam juga mengajarkan kepasrahan, totalitas disebutnya. Nah karena ini bumi, maka saya ngajak pada semua nih yang merasa mencintai Jawa Barat, yang merasa mencintai Nabi Isa alaihissalam, Bapak dan Ibu bilangnya yes, Tuhan Yesus. Sudahlah, betapa bumi ini disakiti oleh kita semua. Tanah ini kan ibu kita, sebutnya ibu pertiwi. Orang Sunda nyebutnya Sunan Ambu. Betapa kota Bandung itu begitu sakit. Tanah digali, disimpan beton. Apa tanah nggak sakit? Orang Sunda itu sebenarnya nggak boleh. Dia harus di atas, nggak boleh ada yang tersakiti di tanah itu orang Sunda. Tapi saya baru setengah Sunda, setengah modern. Nah, kemudian betapa air itu sakit. Itu Citarum, sudah di atasnya ibu kandungnya, yaitu pohon-pohon yang rindang dan besar tuh dibabat habis. Kuno hayang benghar, nges benghar anger teu benghar-benghar. Kenapa nges benghar teu benghar-benghar? Sudah duitnya banyak, masih ngemplang terus, makin ngerampok terus, masih nyuri terus, masih ngambil hak orang terus. Ari siarek modar na sabaraha tahun deui isukan ge paeh. Udah sakit, Pak. Terus turun lagi ke bawah, sakit lagi, nu modal kasusukan. Limbah rumah tangga deterjen dimasukin ke air lagi, kemudian limbah pabrik ke air lagi. Anda berdoa di gereja, Anda berdoa di masjid, merasa diri paling ahli ibadah, Anda buang limbah racun ke pabrik ke Citarum, bohong ibadah Anda, wadul. Kenapa? Anda berbuat tidak baik. Mencuci barang tambang dengan merkuri. Anda uang itu disumbangin ke gereja, Anda uang itu disumbangin ke masjid. Orang tahu menyebut Anda adalah ahli ibadah, ahli sosial, orang dermawan. Tuhan mengutuk Anda. Anda telah menutup kejahatan Anda dengan kebaikan. Kejahatan tidak bisa ditutup dengan kebaikan. Tidak bisa. Catatannya tetap ada, hukumannya tetap ada. Yang ada hanya menjadi tolak bala saja. Bohong kalau bisa dihapus, nggak ada. Hutang di bank bisa dihapus, dosa nggak bisa. Tetap harus ada tebusannya, harus ada nanti dicuci dulu. Ngenah wae saya digratiskan, nggak bisa. Nah ini saya ngikutin. Nah apa sih problem Indonesia, problem Jawa Barat hari ini adalah dosa pada alam. Sudah titik. Udah. Itu dosa pada alam. Ini rusak, Pak. Ayo. Sudah, Anda tiap hari rekreasi ke puncak, oh asik di puncak ya. Puncak itu tempatnya enteh, tempatnya pohon, diganti jadi pila. Banjir, Pak, mati orang di Cisarua, sengsara di Bekasi, sengsara di Jakarta. Anda menjadi ahli ibadah? Tidak, Anda adalah pembuat kerusakan. Jadi saya ngajak pada gereja, pada masjid semuanya, mari kita bersama-sama hari ini dan ke depan taubat. Taubat kita adalah taubat ekologi. Taubat pada yang kita telah menista ciptaan Tuhan, yang kita tidak mengerjakan sebagaimana fitrah penciptaannya. Kenapa? Hidup pengen harmoni. Hidup ingin damai. Orang kaya punya rumah di kota Bandung, punya rumah di Jakarta, ada kolam renangnya, ada salonnya, pakai lift naik ke lantai atasnya, kamarnya gede, kamar mandinya segede lapang sepak bola. Ya kan, ruang TV-nya ada, ruang keluarganya ada, rumahnya nggak pernah diisi. Kalau Jumat dan Sabtu pergi ke gunung. Kalau Jumat dan Sabtu pergi ke gunung, berarti rumah yang megah pakai AC itu tidak membuat Anda damai. Tetap saja tempat yang terbaik untuk menyepi adalah gunung. Lahirlah healing. Siapa yang suka healing? Orang-orang agar eling. Healing itu orang-orang agar eling. Karena apa? Karena orang-orang yang eling hidupnya senantiasa tenang, tentram, dan damai. Karena dia eling pada tiga: eling ka Gusti, eling ka diri, jeung eling ka sasama hirup. Sing areling urang kabeh teh.
Terakhir, kita juga harus ini, saya ngingetin juga, berpasrah. Kita harus menghormati pengorbanan sopir kita. Udah, kita menghormati pengorbanan Yesus. Ya, Yesus juga menyuruh kita harus menghormati pengorbanan supir. Supir Anda bersama istri muda, sopirnya nungguin 2 jam. Dia istrinya ditinggalin, bener nggak? Suaminya lagi nakal-nakal di Bandung Dugem, dak laki-lakinya, sopirnya nungguin di luar. Dia sudah nggak ketemu istrinya beberapa bulan. Pulang mabuk dari Dugem, sopirnya nungguin, harus jaga rahasia ke istrinya. Dia ngorbanin anak-anaknya untuk nganter anak-anak kita, dimanjain masuk sekolah, dianterin. Kita mengorbankan kehidupan pembantu kita, ngurus anak kita jadi baby sister, tapi dia lupa mengurus anaknya sendiri. Demi uang, demi kehidupan. Dia menyiapkan makan enak bagi kita, tapi dia lupa menciptakan makan anak bagi anak-anaknya di rumah. Pengorbanan. Karena kita punya uang, kita tidak bisa berbuat sesuka pada setiap orang. Saya pakai baju bersih seperti ini karena ada kuli nyuci. Saya bisa bersih rapi karena ada tukang cukur. Saya di rumah ke rumah bisa bersih karena ada tukang sapu. Saya bisa tidur nyenyak karena ada yang jaga di rumahnya, ada security. Mereka ketika kita tidur lelap, security nungguin kita, keamanan kita, menjaga kehidupan kita. Dia tidak boleh sedikit pun matanya kemudian salah dalam melihat. Agar apa? Agar tuannya selamat. Tapi dia mengorbankan dirinya demi tuannya. Berapa gajinya? 3 juta, 4 juta. Dia mempertaruhkan jiwanya hanya untuk 4 juta rupiah. Terus kita membayarnya juga telat. Kasih THR juga lambat. Pikirin kesejahteraan juga tidak pernah kita pikirkan. Kita sibuk aja numpuk duit di rekening. Buat apa? Tuhan Yesus tidak ngajarin itu pada umatnya. Dia mengorbankan jiwanya. Ada ngemarin duit buat pembantu aja susah. Ke gereja harus ada makna bagi rumah. Saya yakin jamaah di sini adalah jamaah yang baik-baik terhadap para pembantunya, para asisten pembantunya, security-nya, pada siapapun. Nah, kalau seluruh jamaah dimanapun sudah ngajarin ini, sudah deh, Jawa Barat gemah ripah, repeh rapi, subur makmur, udah hidup ini damai, tenang, tentram, udah. Wajahnya tenang kayak wajah saya walaupun hidup tanpa istri, bahagia. Kenapa? Karena saya menemukan jutaan istri dalam setiap waktu yang memeluk saya, mencium saya dengan penuh dengan cinta. Anak emak, nah itu nih hunggul aing lah. Jadi itu sajalah ya, saya tidak pernah ragu dan tidak pernah merasa takut bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan, gitu loh. Tapi saya akan selalu menghindari bertemu dengan siapa? Orang-orang pelit dan orang-orang serakah. Saya nggak mau ketemu sama mereka. Takut ini negatifnya pindah sama saya. Tapi kalau sama orang-orang baik seperti ini, mudah-mudahan baiknya menangisnya bukan hanya ketika beribadah, tapi menangisnya juga di rumah dimanapun, senantiasa menangis demi kemanusiaan. Karena Nabi Isa alaihissalam akan menyukai seluruh jamaahnya yang mau berkorban seperti pengorbanan yang dia lakukan. Aduh. Terima kasih. Mudah-mudahan saya tidak diangkat jadi pendeta karena ceramah ini. Jadi pesannya, Go Green itu bukan cuma tren ya Bapak Ibu, tapi gaya hidup, benar ya Kang? Iya. Betul ya? Pokoknya jangan beli skincare mahal-mahal selama gaji pembantu masih murah. Siap, Kang Deddy boleh foto bareng? Di foto Kang. Iya. Atau mumpung di sini atau Kang? Kalau berfoto, saya tadi pakai bahasa Indonesia, kalau pakai bahasa berfoto Sunda. boleh, kalau berjodoh tidak boleh. Ya, wow. Silakan mau diambil semuanya. Silakan. Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, tadi kita sudah melihat pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, teman, yang mana luar biasa sekali ya. Kang Deddy disampaikan bahwa kita itu makhluk bumi, ya. Jangan sekali-kali kita sombong. Jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain, ya. Kalau sudah pasukan Allah ya, pasukan bala tentara Allah ya, seperti angin, air, ya, api dan yang lainnya, ya, sudah dikerahkan untuk orang-orang sombong, habis semua kita ya teman-teman. Ini pelajaran penting banget ya teman-teman dari Kang Deddy Mulyadi, ya.
kita sebagai makhluk bumi ya harus merawat bumi, harus menjaga bumi ya, teruntuk diri saya pribadi ya. Semoga diterapkan di kehidupan saya ya. Luar biasa teman-teman ya, ini pidato luar biasa sekali teman-teman ya, udah tingkat tinggi ya teman-teman. Dan tadi pun Khalid Mulyadi ya langsung membantu bencana alam ya, korban longsor ya. Pada waktu itu ya Khalid langsung gerak cepat membantu bencana longsor ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Ini begitu respect ya Khalid Mulyadi kepada rakyatnya. Ini yang seperti ini yang kita butuhkan ya teman-teman ya. Kita doakan Khalid Mulyadi sehat selalu, dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita ya sedikit demi sedikit bisa istiqomah teman-teman ya, khususnya diri saya pribadi itu istiqomah ya teman-teman, dalam kebaikan ya, dalam kebaikan. Semoga teman-teman semua dimanapun berada sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, itu dia pidato dari Gubernur Jawa Barat Khalid Mulyadi, yang mana para ustadz ya, para menteri, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad mungkin terkejut melihat ini ya teman-teman. Luar biasa teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.